Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan berikan kita kembali kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan kemudian kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, mari kita memulai ibadah doa kita pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram, tenang, damai. Karena kita tahu Allah Bapa kita menerima kita dalam segala keberadaan kita. Maka mari mulai pagi ini dengan pujian ini yang membawa kita kembali mengenal bahwa Allah adalah Bapa yang mencintai dan menerima keberadaan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, tapi Allah memandang kita, dan Dia mengenal hati kita, dan Dia menerima kita. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Biar lagu ini boleh mengingatkan kita betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. So, mari sama-sama kita datang pada Tuhan pagi ini, kita berdoa. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang terus boleh menyertai, menerima kita, memulihkan kita. Kalau kita boleh bangun, dapat kesegaran baru secara jasmani maupun secara kejiwaan kita, kerohanian kita juga disegarkan. So, mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan itu. Mari sama-sama kita datang, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Kalau pagi ini Engkau berikan hari yang baru buat kami. Kami tahu ini adalah anugerah dari Tuhan buat kami. Tuhan mengizinkan kami bangun di hari yang baru ini, karena Tuhan menyiapkan kasih rahmat Tuhan yang besar untuk kami nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar itu Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Dan pagi ini kami boleh menikmatinya lagi dalam kesegaran tubuh, dalam kesegaran jiwa, dalam kerohanian yang Tuhan terus boleh bangunkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan boleh melewati kami, memimpin kami melewati hari-hari yang kami jalani. Bahkan kalau hari ini kami ada, kami tahu itu semata-mata karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan, bisnis, untuk pelayanan, untuk apa yang bisa kami kerjakan di hadapan Tuhan, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk orang-orang yang mengasihi kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu itu. Biarlah semua itu boleh membawa kami terus mengingat, mengenal, dan sungguh lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu Engkau tidak berhenti mengasihi kami, berbuat baik dan menyertai kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa juga berserah ke dalam tangan Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi adalah lagu yang menjelaskan betapa mudahnya hati kita untuk belok kiri, belok kanan. Betapa mudahnya hati kita untuk melawan Tuhan. Betapa mudahnya hati kita untuk jauh dari Tuhan. Sehingga hari ini mari kita serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu misteri hidup apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam satu hari ini. Tapi mari kita mulai hari ini dengan penyerahan hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, hati kita dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Untuk tetap cinta Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Untuk tetap boleh menyadari bahwa Allah Bapa kita selalu hadir beserta dengan kita. Mari sama-sama kita datang, kita berdoa, berserah ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu pagi ini berserah ke dalam tangan-Mu untuk satu hari yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan Tuhan izinkan menjadi bagian kami. Kami tidak tahu apa yang akan Tuhan izinkan untuk kami lewati. Kejutan demi kejutan yang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi sepanjang satu hari ini dari pagi sampai malam nanti. Tapi kami mau belajar berserah ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menjaga hati kami. Sehingga kejutan macam apapun yang Tuhan izinkan, kami percaya kami bisa melewatinya dengan baik. Karena Tuhan menjaga hati kami. Karena Tuhan memelihara kami. Karena Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hal buruk, hal baik, sukacita, dukacita yang satu hari ini akan menjadi bagian kami. Kami mau belajar meresponinya sejak pagi ini bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kami terus memuliakan Tuhan. Hidup kami terus dekat dengan Tuhan. Kami sungguh berdoa, Tuhan, tolong jaga hati kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga. Saudara, mari berdoa buat ibadah besok. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Besok kita akan kembali mendengar firman Tuhan dengan tema tentang kasih.
Dan tentu ini menjadi tema yang akan terus berbicara kepada kita, mengingatkan kita tentang keseharian hidup kita, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang ada di tempat bekerja, perkuliahan, sekolah kita, bersama dengan teman-teman sepelayanan, siapapun mereka, tidak akan pernah luput dari bagaimana cara kita mengasihi mereka, sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Maka mari berdoa, pagi ini kita siapkan hati kita, sehingga besok pada waktu kita ibadah, hati kita terbuka lagi sama Tuhan. Hati kita belajar peka lagi kepada suara Tuhan. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan doakan juga para pelayan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan urapi dengan kuasa daripada Tuhan sendiri, sehingga apa yang mereka lakukan besok dalam pelayanan di gereja boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membangunkan kerohanian kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa untuk ibadah besok. Sudah sepanjang 1 bulan ini, 2 minggu berturut-turut, dan besok adalah minggu yang ketiga, kami akan belajar tentang kasih. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjadi orang-orang yang mati rasa, untuk tidak menjadi orang-orang yang bebal, yang hanya mendengar, mengerti, tahu, tapi tidak melakukan. Tapi kami rindu menjadi orang-orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang hati kami terbuka kepada pengajaran Tuhan. Sehingga waktu Tuhan mengajar kami untuk mengasihi, Tuhan, kami rindu kami boleh mengerjakan itu kepada keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang di kantor atau tempat bekerja kami, tempat kuliah, tempat sekolah kami, tempat pelayanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami rindu kami boleh menyatakan kasih dari Tuhan kepada mereka. Kami rindu kami bukan sekedar menjadi orang yang berkata kami mengasihi Tuhan di mulut saja, di hati saja, tapi kami rindu menyatakannya lewat tindakan kami, sehingga orang-orang boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, yang hadir dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah besok bagi para pelayan Tuhan. Setiap orang yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan yang sudah panggil untuk melayani besok, Tuhan tolong jaga hati mereka juga. Sehingga waktu mereka melayani, mereka boleh melayani dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Tuhan berkati agar dalam kesehatan, kekuatan tubuh, mereka boleh datang ke gereja melayani. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang sudah mereka persiapkan, Tuhan juga urapi, Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi pelayanan juga yang kemudian menolong kami jemaat Tuhan untuk bertumbuh dalam kerohanian dan kecintaan kami kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan untuk ibadah besok di gereja kami, dan berdoa juga untuk semua pos PI daripada gerejamu Tuhan, dan juga untuk gereja-gereja yang lain yang akan beribadah besok. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau hadir, dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu, karya-Mu, kasih-Mu di gereja ini dan di semua gereja. Karena Engkaulah Allah yang mempunyai gereja, Engkaulah kepala gereja, Raja kami, Tuhan kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita tentang karya Tuhan, anugerah Tuhan yang mengubah hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku
seperti Kau Yesus. Sekali katakan, Engkau penjunan Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meminta firman Tuhan sekali lagi berbicara dan mengubah hati kami, agar hati ini boleh menjadi serupa dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam kuasa firman-Mu, kami mengalami perubahan itu. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah Engkau yang menguatkan kami, menegur kami, membentuk kami, seturut dengan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan segala kelemahannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar hanya nama Tuhan ditinggikan lewat pemberitaan firman pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan seri tentang berbahagia yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita sudah membahas beberapa karakteristik tentang berbahagia dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan sama-sama masuk di pasal yang kelima ayat yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang kelima. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, saya sedikit mengulang tentang khotbah di bukit, bahwa khotbah di bukit dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu adalah tentang gambaran karakter umat Allah yang Allah inginkan untuk dimiliki oleh umat Allah. Yang Yesus ingin agar para muridnya, agar orang-orang yang percaya kepadanya bisa memiliki gaya hidup karakteristik seperti itu. Itulah sebabnya dari pasal 5 sampai dengan pasal 7 ada banyak hal praktis yang diajarkan. Dan secara khusus di pasal yang kelima tentang ucapan berbahagia ini, kita sudah membahas dua karakter yang sebelumnya, saudara. Dan hari ini kita belajar tentang karakter lemah lembut. Saudara, kalau kita mengingat tentang karakter lemah lembut ini, maka seringkali kita kemudian mengasosiasikan atau kemudian menyambungkannya dengan orang yang ngomongnya pelan. Halo, apa kabar? Begitu ya. Dengan orang yang mungkin gak pernah marah. Dengan orang yang mungkin gak pernah kasar. Dengan orang yang mungkin kesannya kemayu begitu. Atau dengan orang-orang yang sepertinya bisa diinjak-injak, bisa kemudian diperbudak, bisa dimanipulasi. Saudara, kita sangat mudah mengasosiasikan atau menghubungkan lemah lembut dengan yang seperti itu. Tapi saudara, kalau kita mengingat tentang karakter lemah lembut ini sebenarnya tidak selalu harus berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Saudara, dalam bahasa aslinya sendiri, saudara, karakter lemah lembut ini adalah satu hati yang pengertian dengan kelemahan atau kekurangan orang lain. Hati atau sikap hati yang diekspresikan karena dia tahu orang ini punya kelemahan tertentu, kekurangan tertentu. Maka waktu mereka, orang yang lemah lembut ini berhadapan dengan orang-orang yang punya kelemahan tertentu, kekurangan tertentu, saudara, mereka tidak meresponi orang-orang tersebut dengan kasar, dengan caci maki, tidak. Tapi mereka meresponinya justru dengan sikap pengertian yang seperti itu. Dan itu menjadi karakteristik yang dimunculkan dalam kata aslinya, dalam kata lemah lembut ini. Sesuai dalam kisah-kisah Yunani dikatakan bahwa seorang warrior, seorang pahlawan atau seorang pejuang pada dasarnya bukanlah mereka yang brutal.
Pada dasarnya bukanlah mereka yang sepertinya haus darah, bukan. Tetapi saudara-saudara, dalam kisah Yunani kebanyakan diangkat warrior atau seorang pahlawan atau seorang pejuang adalah orang yang mengerjakan betapa kerasnya pertempuran, peperangan itu karena punya alasan untuk melindungi. Dan ini yang membedakan seorang pahlawan hanya dengan orang yang cinta perang yang kemudian menjadi orang-orang yang haus darah. Seorang pahlawan dia rela menempuh segala perkara dalam peperangan itu karena hatinya ingin melindungi. Hatinya tahu bahwa orang-orang tertentu nggak bisa melindungi diri, rakyatnya nggak bisa melindungi diri, keluarganya nggak bisa melindungi diri, tetangganya nggak bisa melindungi diri, maka dia memberikan dirinya untuk kemudian melindungi. Dan itu adalah satu sikap gentleness, satu sikap kindness, kelemah lembutan yang dimunculkan dalam kisah di Yunani, saudara, yang menjadi bagian yang membawa kita bisa melihat sebuah nuansa yang lain. Maka ini bukan bicara tentang sekedar kemayu, ngomongnya pelan, bukan, tetapi ini bicara tentang orang yang tahu di sekelilingnya dengan segala kelemahan orang-orang yang ada di sekelilingnya sehingga meresponinya dengan sikap yang lebih baik. Dalam bagian yang lain, saudara, kalau kita memahami tentang sikap lemah lembut ini, ada pengertian yang lain yang mengatakan bahwa lemah lembut ini adalah sebuah ekspresi dari hati yang rendah hati sebenarnya. Maka orang yang rendah hati akan selalu memiliki kelemah lembutan. Orang yang rendah hati akan selalu berjalan bersama dengan sikap atau karakter lemah lembut. Nggak ada tuh orang rendah hati arogan dan berkata saya rendah hati loh, nggak ada, saudara. Atau nggak ada yang namanya orang rendah hati kemudian dia menjadi orang yang kasar, yang bosi, yang sangat agresif sekali. Nggak ada, saudara. Orang yang rendah hati akan selalu di waktu yang sama akan memiliki karakter yang lemah lembut. Sehingga dia tidak menganggap dirinya sendiri lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkuasa dari orang lain. Seberapapun tingkat status ekonomi, pendidikan orang yang dihadapi itu, dia akan men-treat atau dia akan memperlakukan orang tersebut dengan rendah hati dan juga dengan lemah lembut di waktu yang bersamaan. Dalam pengertian yang lain, sikap lemah lembut ini juga bicara tentang sikap yang bersahabat atau sikap yang ramah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang membuat atau ada ekspresi yang terpancar yang membuat orang lain tuh bisa tanpa takut mendekat sama mereka. Tanpa takut, tanpa sungkan bisa kemudian berelasi dengan orang tersebut. Sehingga saudara, dalam pengertian ini ada seorang penafsir yang berkata ini adalah gambaran dari orang yang friendly, yang mudah bersahabat, mudah berteman, saudara. Karena kita tahu bukan, ada orang-orang yang terkenal kasar dan galak. Sehingga orang sulit sekali untuk berelasi dengan orang tersebut. Nggak friendly. Dan itu menjadi bagian yang sedang diangkat oleh karakter lemah lembut ini. Dan sekali lagi saudara, seperti karakter-karakter sebelumnya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, demikian juga dengan berbahagialah orang yang lemah lembut ini, saudara, ajaran ini yang Yesus sedang ajarkan, berbahagialah orang yang lemah lembut, berlawanan dengan ajaran dunia. Betul-betul kontras dengan apa yang dunia ajarkan. Kenapa? Karena dunia mengajarkan, ayo kasar, ayo keras menghadapi orang lain. Apalagi kelemahan orang itu membuat kita dirugikan. Maka jangan sungkan untuk menghina, jangan sungkan untuk caci maki, jangan sungkan untuk kemudian mengikat mereka dengan segala sesuatu agar kepentingan kita tidak dirugikan. Dunia mengajarkan sikap yang seperti itu. Hanya dengan cara begitu maka kita bisa sukses, kita bisa berhasil. Maka mereka menertawakan orang yang lemah lembut. Mereka menertawakan orang yang tidak kasar dan tidak keras. Mereka menertawakan orang yang sepertinya kelihatan lemah. Saudara, orang-orang yang seperti ini juga adalah orang-orang yang menekankan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga sudah tidak jarang mereka memanipulasi orang lain. Mereka kemudian memperbudak orang lain dengan cara yang halus atau dengan cara yang kasar bahkan untuk tunduk pada kehendak mereka. Kenapa? Mereka arogan, nggak punya kelemah lembutan. Mereka nggak mengerti pergumulan orang lain. Yang mereka sangat mengerti cuma satu, kepentingan saya didahulukan. Itulah sebabnya bagi dunia, orang yang lemah lembut itu akan diinjak-injak, saudara. Bahkan tidak jarang orang yang berkata atau dunia mengajarkan atau mempertontonkan kepada kita lemah lembut itu hanya untuk wanita. Bukan untuk pria. Maka kalau kamu pria, jangan jadi lemah lembut. Kalau kamu pria, ayo tegas, ayo kasar, ayo keras, begitu kira-kira. Seolah-olah sikap maskulinitas daripada seorang pria itu identik dengan
Kata-kata yang keras, kata-kata yang tajam, sikap atau cara gestur tubuh yang sepertinya bosi atau arogan. Tidak, saudara. Tidak demikian. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab justru menekankan tentang karakter umat Allah yang dipanggil, yang dipilih untuk hidup bersama dengan Allah. Karakter yang Allah inginkan dari umat seperti itu adalah karakter yang lemah lembut. Maka ada 3 hal yang saya rindu bagikan buat kita mengenai ayat ini. Yang pertama, saudara, karakter ini adalah ekspresi dari sikap hati yang mengandalkan Allah dan kuasa Allah. Orang yang lemah lembut ini bukan bicara soal penampakannya aja, bukan. Tapi orang yang lemah lembut, yang gentle, yang tidak arogan, yang tidak kasar, yang tidak keras, yang friendly, sebenarnya itu adalah ekspresi dari sikap hati yang mengandalkan Allah dan kuasa Allah. Bukan mengandalkan kekuatan dan hikmat dunia. Kenapa, saudara? Karena kita mengandalkan Allah dan kuasanya, maka kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita mengandalkan Allah dan kuasanya, maka kita tidak membalas sikap kasar, caci maki orang lain dengan cara yang sama. Saudara, kita percaya bahwa Allah melihat, Allah mendengar bagaimana orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, bagaimana orang lain memperlakukan kita dengan tidak sopan, bagaimana orang lain memperlakukan kita dengan sembarangan. Kita percaya Allah melihat itu. Kita percaya Allah mendengar itu. Dan karena itu, bukankah kita juga harusnya percaya Allah nggak akan tinggal diam? Allah di dalam kekudusannya tidak akan membiarkan dosa seperti itu. Sehingga dia sebagai Bapa yang mengasihi dan dia sebagai Tuhan yang maha kudus, maka dia akan menjadi Allah yang menghakimi orang tersebut. Maka bagian kita apa? Bagian kita adalah bila perlu menjawab atau menjelaskan, jawab dan jelaskan dengan lemah lembut. Bukan dengan cara yang sama, kasarnya, kerasnya, sinisnya, sarkasnya, dan segala hal yang lain. Tapi masalahnya adalah seringkali kita percaya Allah melihat dan mendengar semua perlakuan yang tidak sopan dan tidak baik itu, tapi kita kurang percaya bahwa Dia akan bertindak. Kita kurang percaya bahwa Allah akan menyatakan kekudusannya kepada orang tersebut. Saudara, tidak sedikit kita mengalami sindrom Yunus. Sindrom Yunus. Kenapa Yunus tidak mau diutus ke Niniwe? Bukan sekedar karena Yunus benci sama orang tersebut. Tapi karena Yunus tahu Allah itu panjang sabar, murah hati, penuh dengan belas kasihan. Saudara, karena itu Yunus gak mau pergi karena Yunus gak mau Niniwe diampuni oleh Allah. Ya, itu sebabnya ketika Allah betul mengampuni Niniwe, Yunus marah dongkol luar biasa. Kenapa, saudara? Karena memang dia gak suka. Dan ini sindrom Yunus yang kemudian juga terjadi dalam diri banyak orang Kristen. Saya tahu Allah dengar, saya tahu Allah lihat kondisi yang tidak adil, kondisi yang tidak sopan, kondisi yang mencaci maki, yang kasar pada saya. Tapi karena saya tidak percaya bahwa Dia akan bertindak, karena saya tidak mau menunggu waktunya, caranya bertindak, maka saya melakukan cara saya. Apa itu? Membalas dengan kekasaran, membalas dengan kata-kata yang sama menyakitinya, kata-kata yang sama sinisnya, atau bahkan mungkin lebih daripada yang orang itu lakukan. Sehingga itu sebabnya, saudara, hati yang kurang percaya bahwa Allah akan bertindak dan menyatakan kekudusannya terekspresi keluar lewat sikap yang membalas itu. Sehingga kita tidak menghasilkan sikap yang lemah lembut, tapi kita justru menghasilkan sikap yang kasar, sikap yang keras, yang kejam bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita anggap Tuhan gak mampu, Tuhan gak peduli, Tuhan gak akan bertindak. Maka pagi ini, maukah kita memiliki sikap lemah lembut terhadap orang di sekitar kita? Terhadap istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan terhadap orang-orang yang membantu kita di rumah, karyawan kita yang posisinya mungkin lebih rendah dari kita, orang-orang yang lebih muda daripada kita, orang-orang yang pendidikannya lebih di bawah kita. Maukah kita belajar untuk lemah lembut kepada mereka? Atau bahkan maukah kita juga belajar lemah lembut kepada orang-orang yang kasar, yang jahat, yang curang, yang tidak adil. Karena kita percaya Allah mendengar, Allah melihat, dan Dia akan bertindak di dalam kekudusannya. Apakah kita mau belajar menundukkan diri di bawah waktu dan cara Allah? Bukan di waktu dan cara kita dalam membalas orang yang jahat dan kasar kepada kita. Lemah lembut adalah ekspresi iman yang percaya Allah bertindak. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Saudara, Tuhan berkata, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi.
Bahasa asli dari kata memiliki ini adalah mewarisi. Saudara, ketika dikatakan mewarisi, artinya satu saat kelak, orang-orang yang lemah lembut akan tetap tinggal di dalam bumi ini. Sementara orang-orang yang kasar, arogan, jahat akan lenyap dari bumi ini. Tapi kapan hal itu terjadi? Saudara, maka kita harus melihat bahwa ini bukan terjadi saat ini, dalam waktu ini. Tapi ini terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya dan menghadirkan langit dan bumi yang baru kepada orang-orang yang dia selamatkan untuk tinggal selamanya di sana beserta dengan dia. Maka ini adalah hadiah yang sifatnya di masa depan, di masa yang akan datang. Hadiah bagi orang-orang yang lemah lembut adalah sesuatu yang sifatnya terjadi di masa yang akan datang. Dan ini masalah. Kenapa? Karena bagi sebagian orang hal ini nggak menyenangkan, saudara. Hal ini tidak menyenangkan. Karena kita adalah manusia yang sangat menginginkan mendapatkan sesuatu secara instan. Kita manusia yang sangat menginginkan mendapatkan sesuatu saat ini, sekarang ini, di tempat ini. Maka kalau janji hadiahnya adalah di masa yang akan datang, maka kita pasti hitung-hitungannya kuat sekali dan kemudian berkata, untuk apa lemah lembut kalau di masa kini saya diinjak-injak? Saya tidak dihargai, saya direndahkan. Mereka memperlakukan semena-mena, maka untuk apa saya membalas dengan lemah lembut? Kalau itu nanti urusannya adalah di masa depan, masa yang akan datang, ya sudah, biar aja itu di masa yang akan datang. Yang penting sekarang hati saya puas, saya melampiaskan kemarahan, saya mempertahankan harga diri saya menjaga ego saya, pokoknya nggak ada yang boleh merendahkan saya. Suami saya kah, istri saya kah, anak-anak saya kah, siapapun, nggak ada yang boleh. Sehingga akhirnya kita memperlakukan orang lain semena-mena juga akhirnya. Saudara, kita mungkin akan berjuang untuk lemah lembut kalau hadiahnya terjadi di masa kini. Misalkan seandainya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena semua pekerjaan mereka akan berhasil ratusan kali lipat. Saudara, saya percaya kita pasti akan menahan diri segitu rupa. Biar susah pun kita tahan luar biasa. Kenapa? Janjinya menyenangkan, bukan? Pekerjaan, bisnis, ekonomi berhasil ratusan kali lipat. Maka apapun yang terjadi kita pasti akan berjuang lemah lembut. Tapi menariknya Tuhan justru memberikan gambaran di masa yang akan datang. Bukan di masa sekarang. Kenapa, saudara? Karena sejatinya kisah ini atau perkataan ini adalah sebagai sebuah pengingat hidup kita tidak boleh dikuasai, tidak boleh dikendalikan oleh kesementaraan dunia ini. Berhadapan dengan orang jahat dan kasar itu sementara, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak, udah tahunan loh Pak. Saya nikah dengan istri saya, suami saya, ini kasarnya minta ampun Pak. Betul saudara. 30 tahun, 50 tahun tetap hitungannya sementara. Mungkin saudara berkata, Pak, orang tua saya ini kasarnya ampun-ampun deh. Betul, saya tahu memang menyakitkan, tapi sekali lagi itu pun sementara. Kenapa? Karena kalau dibandingkan betapa sebentarnya, saudara, kita tinggal di dunia ini berhadapan dengan orang-orang tersebut, dibandingkan dengan kita nanti selama-lamanya kekal bersama dengan Allah di surga, saudara, maka bukankah betul-betul tidak bisa dibandingkan? Kekal dengan 30-50 tahun. Apalah artinya, saudara? Saudara, saya bukan mengecilkan penderitaan saudara yang tinggal bersama-sama dengan orang yang kasar, orang yang kejam kata-katanya, orang yang abusive kata-katanya, orang-orang yang sering merendahkan saudara. Saya bukan mengecilkan itu, saya tahu itu sakit. Saya pernah mengalami hal yang sama. Tapi yang mau saya angkat adalah, lihat gambar besar yang Allah sediakan buat kita. Karena Allah ingin kita dikuasai visi masa depan yang Allah berikan buat kita. Allah tidak mau hidup kita dikendalikan oleh kesementaraan dunia ini. Membalas kebencian dengan kebencian menyenangkan bukan? Menyenangkan sekali. Membalas kekasaran dengan kekasaran enak kan? Enak banget. Tapi kesementaraan itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga saudara, poinnya adalah Allah ingin kita melihat gambar besar. Ada visi masa depan tentang mewarisi bumi yang Allah siapkan buat kita. Saudara, poinnya bukan tentang kalau begitu keselamatan tinggal di langit dan bumi baru dapat didapatkan dengan perbuatan lemah lembut dong. Kalau gitu, kalau saya lemah lembut sepanjang hidup ini, maka saya tidak perlu percaya Yesus. Bukan itu poinnya.
Karena bagaimana mungkin saudara bisa lemah lembut kalau saudara tidak percaya Yesus? Nggak akan mungkin. Lemah lembut yang saudara miliki bukan lemah lembut yang Allah inginkan, tapi lemah lembut karena ingin mencapai sesuatu yang manipulatif. Bukan itu, saudara-saudara. Poinnya adalah bila kita sudah diselamatkan dan kita percaya pada janji masa depan tinggal bersama dengan Allah dalam langit baru dan bumi yang baru, maka bukankah itu artinya kita juga harus setuju untuk lemah lembut selama ada dalam dunia ini? Karena bagaimana mungkin kita setuju dan percaya untuk tinggal bersama dengan Allah di surga yang kekal, di langit dan bumi baru yang kekal, tapi kita nggak percaya dan nggak setuju untuk punya karakter yang lemah lembut. Kontras. Maka hari ini, bila saudara percaya untuk hidup bersama dengan Allah di langit dan bumi yang baru, maukah saudara juga percaya bahwa itu adalah bagian dari orang-orang yang percaya pada Yesus dan mengizinkan Yesus mengubah hatinya menjadi hati yang lemah lembut. Sehingga akhirnya hidup kita bukan ditentukan oleh kesementaraan di bumi ini. Hidup kita ditentukan oleh kekekalan nanti. Dan kita menjalani hidup ini karena pandangan kita sama dengan pandangan Allah. Satu saat saya akan mewarisi bumi, tinggal bersama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Dan karena itu saya berjuang untuk mengikuti karakter yang Allah inginkan untuk saya miliki. Kesepakatan dengan visinya Allah, dikendalikan oleh apa yang Allah mau, dan itu harusnya menjadi bagian kita. Pertanyaannya, seperti itukah kita menjalani hidup? Yang terakhir, saudara, menjadi lemah lembut adalah panggilan untuk menjadi seperti Kristus. Kalau kita melihat perkataan Yesus di Matius 11 ayat 29, Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sudah jelas bahwa ini adalah sebuah identitas yang Tuhan beritakan kepada mereka yang lemah, letih lesu, yang berbeban berat, yang punya berbagai macam masalah. Tapi kepada orang-orang yang demikian, Tuhan berkata, mari datang, dan bukan cuma sekedar datang, Tuhan juga berkata, pikulah kuk dan belajar kepadaku. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang Tuhan mau kejar adalah keserupaan antara kita yang datang dan Yesus sendiri. Itu sebabnya sudah ada poin di mana Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah sesuatu yang dipasang di satu hewan dan hewan yang lain. Ada dua hewan yang kemudian memikul beban yang sama dan berjalan bersama-sama. Itu yang sedang Tuhan mau ajarkan. Aku akan menjadi satu hewan itu, kira-kira begitu. Dan kamu hewan yang lain. Dan kita sama-sama memikul beban itu. Engkau belajar kepadaku bagaimana cara memikulnya. Kenapa Tuhan ingin kita mengalami pengalaman itu? Kenapa Tuhan tidak langsung saja kasih ketenangan, kasih kelegaan, dan kemudian membuat kita bisa lepas dari semua masalah? Karena poinnya adalah Tuhan mau memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Yang menerima, mengerti keletihan kita, mengerti kekurangan kita, mengerti berbagai macam hal yang membuat kita sulit untuk memikul kuk dan belajar itu. Dan Tuhan berkata, aku lemah lembut, aku rendah hati. Saudara, ini adalah karakter yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Dan ini menjadi bagian yang menarik, saudara, karena kalau kita sama-sama mengingat, bukankah kita diselamatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Bukankah saya ditebus oleh darah Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus? Sehingga keselamatan yang saya miliki sekarang bukan keselamatan yang sifatnya tanpa tujuan. Tapi keselamatan yang saya jalani sekarang adalah keselamatan yang goalnya adalah saya makin hari makin serupa dengan Kristus. Maka kalau Kristus adalah pribadi yang lemah lembut, pertanyaannya adalah apakah kita terdorong untuk mengejar karakter yang sama? Kalau Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang yang lemah lembut kepada mereka yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, bahkan di kayu salib dia tidak membalas cacian cercaan dengan cacian dan cercaan yang sama. Dia bahkan membalasnya justru dengan pengampunan. Menunjukkan betapa besar kasihnya. Saudara, maka kalau Yesus menunjukkan satu karakter lemah lembut yang demikian, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki kehendak yang sama, memiliki kerinduan yang besar untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hal lemah lembut? Saudara, maka kalau kita sama-sama merenungkan hal ini, pertanyaannya adalah apakah kita menjalani keselamatan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Atau kita menjalani keselamatan kita hanya sekedar sebagai bagian agama kita aja. Identitas keagamaan aja.
tanpa menyadari saya harusnya mengejar karakter-karakter yang sama seperti Kristus. Sehingga waktu proses Tuhan izinkan terjadi, ketemu orang yang sulit, ketemu masalah yang sulit, ketemu pengalaman yang pahit, saya tahu Tuhan sedang memproses saya untuk jadi serupa dengan Kristus. Karena itu saya bertahan pelan-pelan. Bahkan sekalipun saya gagal, Tuhan adalah Tuhan yang tetap memanggil saya untuk datang lagi kepadanya. Dan saya coba lagi. Gagal, coba lagi. Gak berhenti. Karena saya tahu Tuhan terus berkata, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Gak berhenti, saudara. Panggilan itu diberikan kepada kita. Masalahnya adalah, maukah saudara belajar punya karakter seperti Yesus yang lemah lembut? Maukah kita mengejar itu dalam kehidupan kita? Sehingga waktu kita berelasi dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, teman-teman di kantor, teman sepelayanan, kita bukan menampilkan sikap yang kejam, yang kasar, yang sinis, yang orang tuh susah untuk dekat sama kita. Tapi kita menampilkan sikap yang lemah lembut. Ini bukan tentang etika, ini bukan tentang moralitas, tapi ini tentang percayakah saudara kepada Allah? Dia akan bertindak dalam kekudusannya. Ini tentang hati yang percayakah saudara kepada janji Allah? Bahwa orang yang lemah lembut nanti akan mewarisi bumi dan tinggal bersama dengan Allah. Dan percayakah saudara kepada hati yang mengejar keserupaan dengan Kristus? Saudara, maukah kita mengalami itu? Dan Yesus berkata, buat orang-orang yang demikian, yang mau belajar, berusaha, menjadi orang yang lemah lembut, Tuhan berkata, berbahagialah mereka. Karena saya percaya itulah perjuangan yang Tuhan inginkan untuk kita perjuangkan. Dan kita akan mengalami kebahagiaan di dalam semuanya itu. Maukah saudara menjadi orang yang lemah lembut seperti Yesus? Maukah saudara menjadi orang yang lemah lembut karena saudara percaya ada Allah yang bertindak di dalam kekudusannya. Allah yang ingin kita dikontrol, dikendalikan oleh visi masa depannya Allah, bukan oleh kesementaraan dunia ini. Maukah saudara punya hati yang lemah lembut seperti itu? Mari perlakukan pasanganmu, orang tuamu, anakmu, siapapun mereka, dengan hati yang lemah lembut. Dengan hati yang tidak membalas kekasaran dengan kekasaran, tapi hati yang seperti Yesus, yang menerima dalam segala kelemahan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan hidup kami. Kami sadar banyak hal yang kami sulit untuk kerjakan sepanjang kami bertumbuh menjadi orang Kristen. Dan salah satunya adalah tentang karakter lemah lembut ini. Lebih mudah buat kami untuk kasar, keras, sinis, dan melakukan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami kalau Tuhan menemukan kami adalah orang yang seperti itu. Kami mau berubah. Kami mau punya karakter lemah lembut seperti Yesus, yang percaya bukan kami yang membalas kejahatan dan kasarnya orang, bukan kami yang membalas, tapi Tuhan yang akan membalasnya. Yang percaya kepada visi masa depan Allah untuk tinggal bersama dengan Allah, dan itu yang mengendalikan kami sehingga kami belajar lemah lembut. Yang percaya bahwa perjuangan kami adalah serupa dengan Kristus, dan karena itu kami mau berjuang. Tuhan tolong kami lemah. Kami serahkan hidup kami dalam perjuangan kami menjadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Hanya dalam tangan Tuhan. Tanpa anugerah-Mu, tanpa belas kasihan-Mu, sulit buat kami. Maka kami berdoa, biarlah Tuhan tolong kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh berdoa mohon Tuhan terus berkati orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan sertai presiden, wakil presiden kami, orang-orang di DPR, MPR, dalam kementerian, dalam melakukan berbagai hal. Tuhan terus sertai mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam segala kondisi hidup mereka boleh kembali mengingat akan panggilan tugas pelayanan sebagai pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan. Kami sungguh percaya Tuhan dalam kekudusan-Mu, Engkau yang akan bekerja, dalam kasih-Mu, dalam hikmat-Mu, dalam misteriusnya Engkau ya Allah. Kami percaya Engkau akan bertindak untuk membawa mereka kembali mengingat akan panggilan pelayanan dan tugas jabatan mereka. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak muda kami.
Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan skripsi, mereka yang sedang kuliah, Tuhan tolong berkati mereka dengan hati yang terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam pergaulan mereka, dalam perkuliahan mereka. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa agar dalam masa-masa kuliah ini Tuhan, mereka terus membuka diri dibentuk oleh setiap ilmu yang diajarkan. Sehingga setelah mereka selesai kuliah, mereka boleh menjadi anak-anak muda yang excellent, yang boleh mengerjakan yang terbaik buat nama Tuhan di bidang apapun yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa biar di masa muda ini juga mereka membentuk integritas hidup mereka, sehingga sewaktu nanti mereka meniti karir, mulai bekerja, dimanapun mereka boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dengan cara yang curang, bukan dengan cara yang mendukakan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk pergaulan mereka, pergaulan anak muda kami Tuhan. Ketika mereka harus bertemu dengan orang-orang tertentu yang sering kali membuat mereka berbahagia, sukacita karena melihat penampilan, karena melihat gaya, karena melihat berbagai hal yang menyenangkan kedagingan. Tuhan, kami berdoa tolong mereka agar mereka punya hikmat untuk tidak mengukur relasi dengan orang lain hanya berdasarkan kedagingan. Tapi biarlah kekudusan Tuhan hadir dan membawa mereka untuk sungguh memilih dengan baik, sungguh berelasi dengan baik, sungguh berespon dengan baik. Sehingga akhirnya ya Tuhan, hidup mereka boleh terbentuk menjadi orang-orang yang dewasa. Bukan saja secara tubuh dewasa, tetapi pemikiran, hati, emosi mereka bertumbuh juga dengan dewasa. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk anak-anak muda kami ini. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah lulus kerja, sudah lulus kuliah, tapi belum mendapat pekerjaan. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan berbelas kasihan. Ketika mereka sedang menanti, sedang menunggu masa-masa mendapat pekerjaan di tengah situasi yang sulit ini, Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan Tuhan, memberikan kesabaran buat mereka, sehingga mereka tidak mengambil jalan pintas yang mendukakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon di tengah-tengah masa penantian ini, mereka juga lebih dekat kepada Tuhan. Ingatkan mereka untuk terus membangun diri di hadapan Tuhan, sehingga waktu Tuhan izinkan mereka memiliki satu jabatan atau pekerjaan tertentu, mereka siap mengerjakannya, karena hati mereka sudah terpaut dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang sedang sekolah, yang mungkin beberapa waktu ke depan akan siap-siap untuk ujian. Tuhan, tolong berkati mereka, biarlah mereka juga terus mengandalkan Tuhan dalam ujian mereka di sekolah. Kami sungguh berdoa Tuhan agar hati mereka juga terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap yang mereka lakukan ya Tuhan, di sekolah, baik itu secara onsite maupun secara online, mereka boleh terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk jemaat kami yang sudah lanjut usianya. Tuhan, mungkin dalam kesepian atau mungkin dalam situasi yang tidak banyak orang mengerti kondisi yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa, kami memohon Tuhan, Engkau menenangkan hati para kakek nenek kami Tuhan, orang-orang yang sudah lanjut usia. Agar Tuhan sekalipun mereka merasa sendirian, seperti merasa tidak ada yang perhatikan, tapi mereka boleh terus mengingat ada Allah yang setia dan terus bersama dengan mereka. Berdoa buat setiap saudara kami yang juga lemah tubuh, Tuhan jamah hati mereka, untuk mereka tetap percaya bahwa di dalam lemah tubuh mereka, Tuhan sayang mereka, Tuhan berserta dengan mereka, Tuhan tahu betapa sakit yang mereka alami, karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami rasa sakit pada tubuh yang melampaui yang bisa kami bayangkan. Tuhan, maka kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit, untuk mereka tetap sabar dan mereka tetap melihat kepada Yesus yang mengerti pergumulan mereka, dan mereka menjadikan itu sebagai tempat mereka mendapat kekuatan dan ketenangan, karena ada Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan kami akan belajar untuk hidup lemah lembut di hadapan Tuhan, karena kami mau belajar seperti Kristus, belajar percaya pada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, persekutuan doa kita pagi ini selesai sampai di sini. Selamat hari Sabtu, selamat melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan beserta dengan saudara.